Iya, menyoal skuad mini timnas Indonesia versus Irak, strategi atau bagaimana? Dan tersisa 2 slot di timnas Indonesia. Sinteyong akankah panggil pemain lokal tersubur BRI Liga 1? Media Vietnam tuduh timnas Indonesia punya misi terselubung usai ubah jadwal kick-off laga melawan Irak. Kamus Bola coba merangkumnya di sini untuk Anda bersama saya. Ya, Sinteyong hanya memanggil 22 pemain timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Ini anomali. Selama era kepelatihan Shin, baru kali ini dipanggil 22 pemain. Biasanya pelatih asal Korea Selatan tersebut memanggil 26 sampai 28 pemain untuk pemusatan latihan. Ini memang memancing spekulasi. Setidaknya ada 3 spekulasi yang muncul. Yang pertama, ini adalah strategi dari Shin untuk mengelabui Irak dan Filipina agar saat pertandingan terkecoh. Namun asumsi ini agak gampang dipatahkan. Pasalnya pemanggilan pemain baru akan segera diketahui. Dalam era informasi terbuka, sulit untuk menutupi pemanggilan pemain. Sudah begitu bukan perkara sulit untuk mencari data dan rekaman pertandingan seorang pemain. Ya, strategi dan gaya bermain Indonesia racikan Shin juga tidak sulit untuk mencarinya. Yang kedua, Shin menunggu pemain-pemain keturunan selesai menaturalisasinya. Setidaknya ada 3 nama yang sedang dalam proses, yakni Kelvin Verdong, Ole Romeni, dan Jens Reven. Jadi melihat kebiasaan PSSI selama 2024, proses naturalisasi bisa berjalan cepat. Walau sampai sekarang belum ada pembahasan di DPR RI. Ya, proses sampai sumpah diyakini bisa cepat. Yang ketiga, PSSI sedang kesulitan keuangan sehingga hanya bisa memanggil pemain dalam jumlah yang terbatas. Nah, pernyataan PSSI terkait naiknya harga tiket pertandingan menggambarkan hal tersebut. Cuman, persepsi ini pun mudah dipatahkan. Selama era kepemimpinan Erick Thohir di PSSI, nyaris tidak terdengar isu federasi kekurangan dana untuk pembiayaan timnas. Ya, berkaca dari fakta sejarah, selalu ada pemain yang dipanggil setelah daftar nama awal dirilis. Tapi biasanya pemanggilan pemain baru diiringi kabar tak bisa hadirnya 1 atau 2 pemain. Yang pasti pemanggilan kali ini sesuai dengan permintaan Shin. Dia pasti punya alasan yang logis dan realistis ya untuk meracik skuad mini untuk melawan Irak dan Filipina nanti. Lalu apakah Sinteyong akan memanggil pemain liga menjelang Indonesia versus Irak nanti? Ya, memang bisa dibilang ada sejumlah nama yang luput dari pemanggilan Sinteyong untuk timnas Indonesia. Padahal mereka ini kualitasnya bersaing. Beberapa nama yang awalnya rutin dipanggil dan mulai dikesampingkan adalah Sadil Ramdhani, Elkan Baggett, McLock, Rahmat Irianto, dan Nadeo Argawinata. Sadil terakhir dipanggil ketika persiapan Piala Asia kemarin. Tapi Sadil akhirnya dicoret menjelang kejuaraan. Padahal saat itu nama pemain Sabah FC ini sudah masuk skuad loh. Dan adapun Baggett baru kali ini tidak dipanggil. Sebelumnya pemain yang berkiprah di Liga Inggris ini dipanggil untuk playoff Olimpiade 2024, tetapi kabarnya dia mengabaikan. Selanjutnya Klok akhirnya tersisih. Pemain Persib Bandung ini terakhir kali masuk skuad melawan Vietnam tapi tidak main sama sekali. Sepertinya Klok dianggap tidak memenuhi kualifikasi. Dan untuk Irianto tidak terlalu terang. Pemain serba bisa ini terakhir dipanggil untuk persiapan Piala Asia 2023, tetapi akhirnya dicoret juga karena mengalami cedera. Dan efek ini pun rupanya masih berlanjut. Sementara untuk Nadeo, sepertinya mulai kalah bersaing. Ia sempat tidak masuk skuad Piala Asia 2023, tetapi kemudian masuk daftar pemain melawan Vietnam, walau akhirnya tidak dimainkan juga. Selain itu ada Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Alfiandra Dewangga yang sebelumnya dipanggil kini sudah tidak. Hoki yang awalnya dipersiapkan untuk masa depan mulai ditinggal. Lalu adakah pemain lain yang rasanya masih pantas dipanggil tapi luput? Dan kembali ke titik awal, ini semua ada kaitannya dengan keputusan pemilihan skuad mini. Kalau PSSI tidak membatasi, mungkin jumlah pemain untuk melawan Irak dan Filipina akan bertambah ya. Dan memang Sinteyong sudah mengumumkan 22 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi meski begitu masih ada 2 slot tambahan. Harusnya ada 24 pemain, nanti ada penambahan 2 pemain lagi.
Jadi teka-teki dulu biar menarik ya, kata Sumarji. Banyak yang menduga bahwa dua nama ini adalah Kelvin Verdong dan Martin Paes. Padahal keduanya masih belum bersyarat untuk memperkuat skuad Garuda. Ya kalau memang dua pemain tersebut tidak bisa dipanggil, maka Sinteyong bisa melirik satu sosok yang sedang subur di BRI Liga 1. Dia adalah pemain Madura United, Malik Rizaldi. Nama Malik Rizaldi menjadi sorotan karena mencatatkan 2 gol ke gawang Borneo FC dalam Championship Series BRI Liga 1. Laskar Sapekerap ini juga meraih kemenangan 3-2. Ya, berkat tambahan 2 gol tersebut, penyerang berusia 27 tahun ini resmi menjadi pemain lokal tersebur di BRI Liga 1. Dan dia sejauh ini sudah mencatatkan 13 gol dan 4 assist. Ya, torehan itu melampaui Stefano Lillipali yang membukukan 11 gol. Bahkan dengan pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia Egy Maulana Fikri dan Dimas Derajat, torehan gol Malik Rizaldi jauh lebih baik. Media Vietnam tuduh timnas Indonesia punya misi terselubung usai ubah jadwal kick-off laga melawan Irak. Ya, media Vietnam Soha turut mengomentari perubahan jadwal kick-off duel timnas Indonesia versus Irak. Sebagai informasi, timnas Indonesia dijadwalkan melawan Irak pada tanggal 6 Juli nanti. Ini merupakan laga lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan nantinya akan digelar di SUGBK Jakarta, Indonesia. Kick-off laga ini awalnya bakal berlangsung mulai pukul 7:30 malam. Tapi Sumarji selaku anggota Esko PSSI mengabarkan bahwa akan ada perubahan jadwal. Kick-off pertandingan dimajukan menjadi pukul 4 sore. Menanggapi hal ini, Soha menilai bahwa timnas Indonesia punya misi yang terselubung. Misi tersebut yakni untuk memberikan tekanan kepada Vietnam. Perlu diketahui, Vietnam bakal ditantang Filipina pada hari yang sama. Kick-off pertandingan ini dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kalau timnas Indonesia mampu mengalahkan Irak, tentu saja laga Vietnam versus Filipina tak akan memiliki arti lagi. Vietnam dipastikan gagal lolos ke babak selanjutnya karena kalah bersaing dengan timnas Indonesia dalam perebutan peringkat kedua di grup F. Timnas Indonesia sementara menempati peringkat kedua dengan 7 poin, sedangkan Vietnam menghuni posisi ketiga dan 3 poin. Posisi teratas grup ini masih ditempati oleh Irak dengan 12 poin, Filipina menghuni dasar klasemen dengan raihan 1 poin saja. Ya, sangat wajar kalau Indonesia ingin memberikan tekanan kepada Vietnam. Menurut waktu aslinya, Vietnam dan Indonesia akan bermain pada waktu yang sama. Saat itu kedua tim tidak akan mengalami tekanan psikologis. Tapi dengan perubahan ini, ya Indonesia bermain 2 jam lebih awal. Ketika mereka menyelesaikan pertandingan melawan Irak, Vietnam mengambil alih lapangan di Midin. Ya, ada kemungkinan besar Indonesia akan mengalahkan Irak dan ini tentu akan membuat pelatih Kim Sang-sik dan timnya kehilangan harapan untuk lolos ke babak selanjutnya. Dan kalau skenario itu terjadi, maka mental pemain Vietnam tentu akan turun drastis. Tulis Soha.